Putri Duyung di antara makhluk mistis lainnya memainkan peran besar dalam budaya populer. Tetapi apakah mereka nyata atau pernahkah mereka ada di masa lalu? Makhluk keindahan alam yang hidup di lautan luas ini telah ada dalam buku, teks, dan film selama ratusan tahun. Apakah ini karena mereka pernah nyata seperti dinosaurus? Atau apakah mereka ilusi mimpi yang membuat kita tetap kreatif dan memicu imajinasi kita? Oke sob, pada video kali ini kita akan melihat sejarah Putri Duyung dan menentukan apakah mereka nyata. Putri Duyung adalah makhluk cantik yang terdiri dari tubuh bagian atas wanita yang menempel pada ekor ikan yang indah. Dan mereka telah muncul dalam teks selama ratusan tahun. Makhluk mistis telah ditulis dalam cerita rakyat di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika. Legenda Putri Duyung berasal dari kisah Duyung yang kita gambarkan sekarang. Putri Duyung telah dikisahkan dalam berbagai cara di seluruh dunia, dari makhluk jahat yang menggoda di laut, hingga wanita cantik dan anggun. Putri Duyung diwakili dalam dua versi. Yang pertama, bahwa mereka adalah penggoda jahat yang memikat pelaut untuk loncat ke dalam laut dengan lagu-lagu menggoda dan penampilan menarik. Yang lainnya adalah bahwa mereka adalah wanita laut, seperti Dewi Laut, dilukis dan digambarkan dengan cara yang indah dan elegan. Mereka terbukti kesepian dan merindukan seorang pria atau pasangan dan menjadi manusia. Penggambaran kisah baik dan jahat ini telah teradaptasi dari waktu ke waktu dan telah sangat dipengaruhi oleh penyair romantis Jerman dan pelukis pasca romantis. Dalam mitologi Yunani, mereka dikenal sebagai siren, makhluk berbahaya yang menggoda para pelaut. Salah satu dokumentasi pertama manusia ikan berasal dari teks Cina yang ditulis pada abad ke-4 sebelum Masehi. San Haijing adalah teks Cina klasik yang berbicara tentang binatang mitos, pegunungan, dan geografi besar di daerah tersebut. Di Cina, Jiaoren diterjemahkan menjadi orang-orang hiu dan banyak ditulis di seluruh teks abad pertengahan. Kemunculan pertama dokumentasi Duyung berada dalam teks catatan hal-hal aneh yang ditulis pada awal abad ke-6 Masehi. Putri Duyung muncul di Homer Odyssey yang ditulis sekitar 675 sampai 725 sebelum Masehi, di mana nyanyian mereka yang menggoda adalah pembunuh pria di laut. Ini adalah teks sastra pertama yang menggambarkan lagu-lagu menggoda mereka yang memikat para pelaut. Tetapi dalam puisi ini, mereka berhasil melarikan diri tanpa terluka. Putri Duyung juga muncul di Asur sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Legenda tersebut menceritakan tentang Dewi Atargatis dan transformasinya menjadi Putri Duyung setelah melompat ke danau setelah merasa malu membunuh kekasihnya. Dia tidak dapat mengambil bentuk penuh dari ikan, tetapi malah berubah menjadi Putri Duyung karena kecantikannya. Dia dikenal sebagai Dewi Derketo dalam mitologi Yunani. Penampakan Putri Duyung yang didokumentasikan paling terkenal adalah oleh Christopher Columbus. Pada 9 Januari 1493, dia menulis di buku catatannya bahwa dia telah menyaksikan sesuatu yang ajaib dan belum pernah dilihat sebelumnya. Di lepas pantai Afrika, Columbus menyaksikan 3 putri duyung yang terangkat di atas permukaan laut. Dia menggambarkan mereka sangat berbeda dari cerita-cerita rakyat. Mereka tidak seindah cerita dan ajaib, tetapi lebih sederhana dan seperti ikan dengan wajah manusia. Columbus mengatakan bahwa dia tidak salah lihat dan benar-benar melihat manate atau makhluk laut lainnya yang bisa disamakan dengan Putri Duyung jika dilihat dari kejauhan. The Little Mermaid adalah salah satu kisah Putri Duyung paling terkenal dalam sejarah. Setelah diproduksi menjadi film oleh Disney pada tahun 1989. Kisah yang aslinya ditulis oleh Hans Christian Andersen pada tahun 1837. Menceritakan kisah Putri Duyung kesepian yang rela menyerahkan hidupnya di lautan demi jiwa manusia. Kisah ini adalah salah satu yang pertama di mana kisah tragis Putri Duyung berubah menjadi kisah dengan akhir yang bahagia. Dan itu mungkin kisah Putri Duyung paling terkenal di seluruh dunia. Ini adalah salah satu cerita pertama yang menunjukkan Putri Duyung menjadi naif dan polos. Tidak seperti kebanyakan gambaran lainnya yang identik sebagai makhluk penggoda. Ada patung Putri Duyung di Copenhagen, Denmark. Tempat kisah itu ditulis, dan itu adalah monumen yang populer untuk dikunjungi wisatawan. Tidak diragukan lagi bahwa pesona Putri Duyung akan terus diturunkan dari generasi ke generasi. Tetapi pertanyaan tentang keberadaan mereka tidak diketahui, dan menunjukkan bahwa mungkin ada penampakan atau teks yang menggambarkan mereka.
tetapi itu bukan bukti kuat untuk menunjukkan bahwa mereka ada. Teori lain adalah bahwa manusia ikan bisa ada di seluruh cerita rakyat, tetapi hanya karena mereka hidup di tepi laut tidak berarti mereka menyerupai makhluk setengah ikan setengah manusia. Bisa jadi deskripsi tersebut telah ditafsirkan bertahun-tahun kemudian untuk menggambarkan makhluk mitos. Meskipun mereka hidup dalam cerita rakyat, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa mereka ada dalam kehidupan nyata.